Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Septianto, mahasiswa dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Fakultas Pertanian, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan atau yang bisa disebut PSDP. Dengan nomor NIM 2018 13 Di kesempatan kali ini saya membuat review jurnal yang berjudul tentang Padang Lamun sebagai ekosistem penunjang kehidupan biota di laut di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Indonesia. Dikutip dari jurnal Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan geografi. Dan untuk tugas kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut, dari dosen pengampu Insinyur Sri Utami Madiawati, Magister Kesehatan. Di slide selanjutnya kita masuk kepada isi jurnal. Yang pertama kita masuk di pendahuluan, dan yang untuk ke bab 2 kita masuk ke metode penelitian. Di metode penelitian saya bagi jadi dua subbab. Yang pertama, penentuan lokasi penelitian, dan yang kedua, metode deskriptif analitik. Dan untuk yang ketiga, hasil dan diskusi pembahasan. Saya bagi jadi 5 subbab. Yang pertama, kondisi padang lamun. Yang kedua, jenis padang lamun. Yang ketiga, distribusi padang lamun. Yang keempat, jenis-jenis fauna asosiasi. Yang kelima, lamun sebagai makanan. Dan untuk yang keempat, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulannya. Jadi itu semua isi jurnal yang ada di dalam PPT ini. Dan masuk ke slide yang ketiga, kita masuk kepada pendahuluan. Di pendahuluan ini, yang pertama, padang lamun yang terletak di bagian timur Pulau Pramuka yang mewakili kondisi keseluruhan padang lamun yang berada di seluruh penjuru Pulau Pramuka. Padang lamun merupakan ekosistem perairan dangkal yang kompleks, memiliki produktivitas hayati yang tinggi. Oleh karena itu, padang lamun merupakan sumber daya laut yang penting baik secara ekologi maupun secara ekonomis. Untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi oleh tumbuhan rerumputan yang telah beradaptasi terhadap air asin atau air laut. Untuk selanjutnya, yang kedua, banyak di antara biota laut yang memiliki nilai penting secara komersil dan rekreasi pada stadia tertentu dalam siklus hidupnya. Sangat bergantung pada keberadaan ekosistem padang lamun, dan daerah tropis merupakan subjek dari perubahan temporal yang bervariasi secara musiman dan tahunan. Untuk yang ketiga, di pendahuluan ini, mengingat besarnya peranan ekosistem pada lamun di kehidupan biota laut dan banyaknya ancaman-ancaman dari berbagai aktivitas manusia, industri, dan pembangunan terhadap rusaknya dan menurunnya peranan ekologis dari ekosistem padang lamun tersebut, maka usaha perlindungan dan pelestariannya melalui program manajemen dan konservasi padang lamun menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan. Masuk ke slide yang keempat, kita masuk ke metodologi penelitiannya. Di metode penelitian ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama, penentuan lokasi penelitian, dan kedua, metode deskriptifnya. Yang pertama, penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan pengamatan visual dari kondisi padang lamun bagian timur Pulau Pramuka yang sudah mewakili keseluruhan padang lamun yang berada di penjuru Pulau Pramuka itu. Dapat diketahui bahwa hampir seluruh pesisir pantai Pulau Pramuka terdapat sebaran padang lamun. Namun dalam penelitian ini dilihat kondisi padang lamun yang ada di bagian timur, mengetahui peranan padang lamun sebagai ekosistem penunjang kehidupan biota laut yang ada di daerah tersebut. Titik lokasi penelitian padang lamun ini ditinjau atau track melalui Avanza Maps yang terlihat jelas pada
sebaran lokasinya yang ada di gambar 1 yang terdapat di PPT. Dan untuk yang kedua adalah metode deskriptifnya, yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Untuk ke slide yang selanjutnya, di slide 5 masuk kepada hasil dan diskusi pembahasannya. Yang sebelumnya sudah saya jabarkan dan terdapat 5 subbab. Kita masuk ke subbab yang pertama, kondisi padang lamun di Pulau Pramuka. Di Pulau Pramuka, kondisi perairannya relatif tenang dengan substrat dasarnya terdiri dari pasir hingga lamun tersebut dapat tumbuh subur dengan baik pada daerah tersebut. Kondisi lingkungan Pulau Pramuka yang tenang menyebabkan terjadinya akumulasi pasir yang tinggi pada substrat. Di subbab yang kedua, jenis padang lamun yang ditemukan. Di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu terdapat 7 jenis lamun, yaitu Enhaulus acoroides, Thalassia hemprisi, Cimodocea cerulata, Cimodocea Haplophilia ovalis, Syringodum iseotivolum, dan Holodule univervis, yang dikutip dari BNT KPS 2008. Dan yang ketiga, distribusi padang lamun. Spesies tertentu yang dapat tumbuh di Pulau Pramuka terdapat tepatnya di daerah timur Pulau Pramuka, yaitu Cimodocea roundata, Cimodocea cerulate, dan Enhaulus acoroides, dan satunya lagi Thalassia hemprisi. Di PPT ini terdapat tabel distribusi lamun di Pulau Pramuka bagian timur. 50%-nya terdiri dari Enhaulus acoroides dan 25%-nya Thalassia hemprisi, dan 15%-nya Cimodocea roundata, dan 10%-nya adalah campuran. Untuk yang selanjutnya, yaitu di subbab yang keempat, jenis-jenis fauna asosiasi. Biota-biota yang terdapat di tempat tersebut senantiasa hidup berkembang biak dan mencari makan, bahkan bergantung dengan tanaman lamun tersebut. Berbagai contoh fauna sesile yang tidak banyak bergerak, yang hidup di sekitar ekosistem lamun, yakni adalah bulu babi, teripang, dan fauna lain seperti baronang, penyu, kepiting. Dan masuk ke subbab yang kelima adalah lamun sebagai makanan. Secara ekologi, lamun adalah suatu utama produktivitas primer di perairan dangkal di seluruh dunia dan merupakan sumber makanan bagi seluruh organisme. Perlu diketahui bahwa berbagai jenis ikan menjadi daerah padang lamun sebagai daerah mencari makan, yaitu adalah feeding ground. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa lamun merupakan ekosistem yang kaya akan biota laut. Biota laut terdapat di ekosistem lamun, yakni berupa berbagai jenis ikan-ikan dan kepiting serta teripang dan lain sebagainya. Ikan-ikan seperti ini kerap kali diburu untuk dimangsa oleh ikan-ikan karnivora dan bagaikan ladang bagi ikan karnivora. Untuk selanjutnya kita masuk ke slide yang ke-7 atau di slide yang terakhir di kesimpulan. Ekosistem padang lamun sangat terkait dengan ekosistem di dalam wilayah pesisir seperti mangrove, terumbu karang, eustaria, dan ekosistem lainnya. Dalam menunjang keberadaan biota laut serta beberapa aspek hal lain seperti fungsi fisik dan sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan keberadaan ekosistem padang lamun adalah tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan ekosistem di sekitarnya.
Namun akhir-akhir ini kondisi padang lamun semakin menyusut oleh adanya kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sebagai upaya konservasi dan kelestariannya dalam rangka tetap mempertahankan lingkungan dan penggunaan yang berkelanjutan. Di Pulau Pramuka ini terdapat konservasi padang lamun di Taman Nasional Kepulauan Seribu, sehingga padang lamun di Pulau Pramuka tetap dalam keadaan baik dan terawat dan bisa diminimalisir tingkat kerusakannya. Baik, itu saja yang bisa saya reviewkan dari jurnal Padang Lamun sebagai ekosistem penunjang kehidupan biota laut di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengetikan PowerPoint review jurnal ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika kalian memiliki kritik atau saran, bisa berkomentar di bawah komentar. Saya sangat berterima kasih akan hal itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.